Hi everyone, welcome to my channel. Hi, I'm Wafa. I want to be a YouTube content creator di mana konten-konten aku akan aku isi tentang video-video pembelajaran, especially for English. Because I'm an English tutor, so I want to share to all of you guys apa yang biasanya aku discuss di kelas. Oke, di dalam satu video pembelajaran aku, I will explain the lesson. Jadi aku akan menjelaskan materinya dulu. Seperti hari ini kita mau bahas simple present tense, so I will explain what is simple present tense, what is the usage, and another. After that, I will give you an example. Jadi kita bawa dari materi itu ke contoh. Jadi kita aplikasikan ke contoh. Setelah ke contoh, I will give you an exercise. Jadi kita bahas latihan-latihan soal. Because this is my first video, I need your support by watching my video and subscribe my channel. Thank you guys and enjoy the lesson. Simple present tense. What is tense? Tense itu adalah pola kalimat. Tense itu adalah pola kalimat. Kalau di bahasa Indonesia, kita sering mengenalnya dengan SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Di dalam bahasa Inggris, ada 3 lini masa yang nanti membedakan kita pakai tenses yang mana. Yang pertama masa sekarang, now, itu pakainya present. Present itu ciri-cirinya verb 1. Kita gunain verb 1. Lalu continuous itu ciri-cirinya adalah verb in. Verb ditambah in. Kalau di sini cook, di sini cooking. Kalau di sini eat, di sini eating. Verb itu adalah kata kerja atau aktivitas seperti masak, tidur, minum, makan, what else? Jalan, lari, belajar, dan lain-lain. Itu namanya verb. Nanti kita bahas di next video macam-macam kata-kata yang ada di bahasa Inggris. Jadi kalau di sini eat, di sini eating. Kalau di sini cook, di sini cooking. Lalu dari masa sekarang kita tarik ke belakang, ada masa lampau atau masa lalu. Masa lalu itu digunakan pas, menggunakan pas. Pas itu ciri-cirinya verb 2. Kita menggunakan verb 2. Lalu di perfect. Perfect itu kita menggunakan verb 3. Tapi sebelum verb 3 kita ada have, ada has, sama ada had. Ini berarti sudah. Jadi have, has, had di sini tidak berarti memiliki atau mempunyai, tapi berarti sudah. Lalu dari masa sekarang kita maju ke masa depan, itu kita menggunakan future. Future itu ciri-cirinya adalah will atau would, yang berarti akan. Gitu. Hari ini kita mau membahas simple present. Ada di sini. Kita ada di sini. Nanti ada juga simple past, rumusnya ini. Nanti ada simple future, rumusnya ini. Nanti ada simple past future, rumusnya ini. Ada present continuous, rumusnya ini. Ada present perfect, rumusnya ini. Dan seterusnya. Oke, next. What is the formula atau rumus? Rumusnya apa sih? Simple present tense itu pasti nggak asing kan? Bahasa Inggris kok ada rumus? Ada guys. Jadi verbal dan nominal aja 2 macam. Verbal itu ketika nanti kita sambungannya adalah verb atau gandengannya adalah verb. Sedangkan nominal itu adjective atau kata sifat and noun, kata benda. Kayak yang pertama, subject plus verb. Verbnya nanti ditambah s atau ns dan ditambah objek. Apa sih s dan s? Kita ke sini. Jadi, subjek itu kan ada Ayu Dewi. Ini satu kelompok ya, Ayu Dewi. Lalu yang kedua ada he, she, it. Siapa yang doyan es? Siapa yang tidak doyan es? Ayu Dewi ini nggak mau es. Dia nggak doyan es. Lalu, sedangkan he, she, it, dia doyan es, mau es. Jadi ketika di sini, I eat. Kalau di sini, he eats. Karena dia doyan es. Kalau di sini I play, kalau di sini he plays. Kalau di sini we cook, kalau di sini she cooks. Dan seterusnya. Jadi di sini tanpa s, kalau di sini menggunakan s. Tergantung siapa sih subjeknya. Kalau subjeknya he, she, it, kita pakai s. Kalau subjeknya Ayu Dewi, kita nggak pakai s. Lalu rumus yang kalimat negatif ada subject. Nah, ada do atau does.
Do itu yang pakai siapa? Nih, do yang pakai Ayu Dewi. Sedangkan does yang pakai he, she, it. Lalu ditambah not, lalu ditambah verb, lalu ditambah object. Nah, verbnya jangan ditambah s atau es. Jadi di sini tidak tertulis s atau es. Jadi verbnya bentuk dasar. Bentuk dasar tuh ini. Eat, play, cook, sleep. Tanpa eats, tanpa plays, tanpa cooks. Jadi di sini kembali ke bentuk dasar. Lalu seperti biasa, kalau negatif itu cirinya ada not. Kalau kalimat tanya itu dibalik. Do, does-nya pindah ke depan, subjeknya pindah ke belakang. Jadi do, does, ditambah subjek, ditambah verb, ditambah objek. Itu verbal. Verbal itu ketika sambungannya atau belakangnya verb. Setelah subjek, verb, verb, verb. Lalu kalau nominal, itu jodohnya adalah adjective sama noun. Adjective itu kata sifat, noun itu kata benda. Kalimat positifnya ada subject plus to be itu am, is, are. Siapa yang pakai am? Yang pakai am itu I. Siapa yang pakai are? Yang pakai are itu 3 orang ini, you, they, we. Jadi ini udah jodoh masing-masing. You are, they are, I am. Gak pernah denger kan I are? Ya karena I itu jodohnya am. Pakem ini udah pakem. Nggak bisa ditukar, nggak bisa diubah. Lalu yang pakai is, mereka bertiga. Jadi to be itu ada 3 macam, am, are, is. Lalu setelah to be ditambah adjective or noun. Negatifnya ada subject, to be, not, ada adjective or noun. Lalu kalimat tanyanya ada to be, subject, plus adjective noun. Adverb of time-nya ada di sini. Jadi simple present tense itu keterangan waktunya. Bisa pakai ini semua. Ada usually, ada rarely, ada sometimes, ada never, ada often. And selanjutnya. Oke, next. Oke, kita masuk ke contoh. Verbal. Ini contohnya verbal. Oke. Yang pertama, kalimat positifnya I read newspaper with my dad. Subject-nya I. Verb-nya read. Ingat, verb-nya nggak dikasih S atau S karena Ayu Dewi nggak pakai S. Jadinya tetap I read, bukan I reads. Jadi I read newspaper with my dad. Aku membaca koran dengan ayahku. Negatifnya I do, ya kan, subject plus do atau does. Karena Ayu Dewi pakainya do, jadinya di sini juga do. I do ditambah not, I do not, atau kita singkat don't. Jadi I don't read newspaper with my dad. Aku tidak membaca koran dengan ayahku. Kalimat tanyanya do you, ya kan? Do-nya di depan, subjeknya di belakang, dibalik. Do you read newspaper with your dad? Apakah kamu membaca koran dengan ayahmu? Seperti itu. Second example, ada kalimat positifnya we clean, subjeknya we, clean-nya nggak pakai S. Karena Ayu Dewi nggak pakai S. We clean our classroom together. Kita membersihkan kelas kita bersama-sama. Negatifnya we don't, sama kayak I, karena Ayu Dewi pakainya do. Jadi we don't clean our classroom together. Kita tidak membersihkan kelas kita bersama-sama. Kalimat tanyanya do we, sama kan? Do you, ini do we. Ini I don't, ini we don't. Do-nya ke depan, we-nya ke belakang. Do we clean our classroom together? Apakah kita membersihkan kelas kita bersama-sama? The third example, nah Santi. Santi adalah she, dia perempuan. Santi cooks. Nah ini penggunaan S ada di sini. Karena he, she, it pakai S, jadinya bukan cook, tapi cooks. Ditambah S. Santi cooks fried rice for dinner. Santi memasak nasi goreng untuk makan malam. Lalu kalau kita bawa ke negatif, Santi does atau does, do atau does, he, she, it pakainya
does. Jadinya Santi does not atau doesn't cook. Nah, di sini tidak tertulis es. Di sini tidak tertulis es, ya kan? Beda sama ini. Kalimat positif tertulis verb ditambah s atau es. Tapi kalau di sini verb aja. Kenapa begitu? Karena s atau es-nya itu udah terwakilkan dengan does. Jadi nggak boleh tumpuk depan belakang, nggak boleh sama-sama ditambah s. Nggak boleh dua. Kalau sudah terwakilkan dengan does, cook-nya itu nanti akan cook aja. Nggak cooks. Jadi cook di sini tidak sama seperti cooks di kalimat positif karena sudah terwakilkan dengan does. Does kan udah ditambah s nih, es. Does itu kan berasal dari do ditambah es. Nah, karena di depan sudah ditambah es, belakang jangan ditambah es. Jadi cook aja. Meskipun Santi kan pakainya s atau es, iya betul, tapi sudah terwakilkan dengan does. Jadi kalau sudah ada does, cook kembali ke bentuk awal, kembali ke bentuk dasar. Oke, kalimat negatifnya ada Santi doesn't cook fried rice for dinner. Santi tidak memasak nasi goreng untuk makan malam. Lalu kalimat tanyanya ada seperti yang di atas-atas, does-nya ke depan, Santinya ke belakang. Does Santi cook fried rice for dinner? Apakah Santi memasak nasi goreng untuk makan malam? Oke, next-nya kalimat positif ada my aunt. My aunt itu kan bibiku atau tanteku, itu adalah she, dia perempuan. My aunt buys, sama halnya cooks, ini juga buys karena he she it pakai s. Dan di kalimat positif tidak ada does, jadinya verbnya itu ditambah s atau es. My aunt buys a bag for her son. Tanteku membeli sebuah tas untuk anak laki-lakinya. Negatifnya, my aunt doesn't buy. Jika sudah ada does, buy-nya kembali ke bentuk dasar, buy, bukan buys. Lalu kalimat tanyanya, does my aunt, does-nya ke depan, my aunt-nya ke belakang. Does my aunt buy a bag for her son? Apakah tanteku membeli sebuah tas untuk anak laki-lakinya? Seperti itu. Next, in nominal example ada nominal itu kalau belakangnya adjective sama noun. Kalau ini tadi kita ke verbal. Karena apa? Kita ada read. Read itu adalah verb. Lalu kita ada clean sini. Dan clean itu adalah verb. Lalu cooks, cook memasak itu adalah verb. Verb adalah kata kerja. Buys, membeli itu juga verb. Makanya ini itu adalah contoh dari verbal. Kita pakainya verbal karena ada verb, ada verb. Sedangkan di sini kita tidak menjumpai verb. Kita tidak menjumpai kata kerja, kita tidak menjumpai sebuah aktivitas di sini. Maka dari itu, ini pakainya yang rumus nominal. Yang pertama, Mr. Isa is a doctor. Doctor itu adalah noun, kata benda. Pak Isa, karena Pak Isa itu adalah he, jadi to be-nya pakainya is. Jadinya Mr. Isa is a doctor. Pak Isa adalah seorang dokter. Negatifnya, Mr. Isa is not, atau kita singkat menjadi isn't. Mr. Isa isn't a doctor. Mr. Isa bukanlah seorang dokter. Lalu kalimat tanya seperti biasa, Mr. Isa di belakang, is-nya ke depan. Is Mr. Isa a doctor? Apakah Pak Isa seorang dokter? Next, positifnya, Dinda and Kiara are kind and helpful. Dinda and Kiara itu kata gantinya adalah they, mereka. Dua orang atau lebih itu kata gantinya they. Dinda and Kiara are kind and helpful, ya kan? Karena they, to be-nya are. Jadinya Dinda and Kiara are kind and helpful. Dinda dan Kiara itu adalah seorang yang baik hati dan suka menolong. Negatifnya, Dinda and Kiara are not atau aren't kind and helpful. Dinda dan Kiara bukanlah seorang yang baik hati dan suka menolong.
Lalu pertanyaannya atau kalimat tanyanya, are-nya ke depan, subjeknya ke belakang. Are Dinda and Kiara kind and helpful? Apakah Dinda dan Kiara itu seorang yang baik hati dan suka menolong? The third example, the hotel is, hotel itu it, benda atau selain manusia, benda, hewan, tumbuhan itu pakai it. The hotel is, ya kan? Karena it, tubuhnya is. The hotel is clean and cozy. Clean and cozy itu kan adjective. Seperti kind and helpful itu adjective. Adjective di sini. Makanya kita pakainya yang nominal. The hotel is clean and cozy. Hotelnya itu bersih dan nyaman. Negatifnya, the hotel is not or isn't clean and cozy. Hotelnya tidak bersih dan tidak nyaman. Kalimat tanyanya, is-nya ke belakang, hotelnya ke depan. Is the hotel clean and cozy? Apakah hotelnya bersih dan nyaman? The last example, ada I am a lazy girl. I, to-be-nya am. Lazy girl, cewek yang malas, itu adalah noun. Noun. Makanya kita pakai nominal. I am a lazy girl. Aku adalah seorang gadis yang malas. Negatifnya, I am not a lazy girl. Aku bukanlah seorang gadis yang malas. Terus kalimat tanyanya, are you a lazy girl? Apakah kamu seorang yang malas? Gitu. Jadi kalau positifnya I, negatifnya tuh you ya, bukan I lagi. Karena kan kalau am I a lazy girl, kayak tanya kepada diri sendiri itu kan it's weird, itu kan aneh. Jadinya are you a lazy girl? Seperti itu. Oke, apa sih kegunaan usage from simple present tense? Yang pertama, repeat action or habit. Jadi mengulang aktivitas atau aktivitas yang berulang-ulang atau disebut tentang kebiasaan. Contohnya kayak daily activity, kegiatan sehari-hari, sama schedule, jadwal. Contohnya, I wake up at 5 every morning. Aku bangun pukul 5 setiap pagi. Nah, itu kan habitnya seseorang tuh. Biasanya setiap harinya itu wake up jam 5. Nah, ini pakainya simple present tense. I wake up, bukan wakes up, karena Ayu Dewi nggak pakai S. Lalu, my sister doesn't go to school by bus. Nah, sudah ada does, go-nya tetap go, bukan goes. Ingat, kalau sudah ada does, go-nya atau verb-nya balik ke bentuk awal. Karena my sister kan, my sister itu kan pakainya does. Lalu yang kedua, kegunaan yang kedua, to show an action that happening now. Untuk menunjukkan aktivitas yang terjadi sekarang. Contohnya kayak, we must to go. Aku harus pergi sekarang. Kita harus pergi sekarang. Kita harus pergi sekarang. Itu pakainya simple present tense. Oke? Go-nya nggak pakai goes karena we. Ayu Dewi nggak dengan S. Lalu nomor 3, to show general truth. Untuk menunjukkan kebenaran umum. Contohnya adalah the earth revolves around the sun. Bumi itu mengitari matahari. The earth itu kan it, he, she, it, dengan S. Makanya revolves. Karena ini it. The earth itu it. He, she, it. Yang tadi, he, she, it itu pakainya S. Lalu yang kedua, water consists of hydrogen and oxygen. Water itu juga it. Water itu it. Makanya dia pakai S. Jangan lupa. Oke? Lalu yang keempat, express feelings and emotions. Untuk mengekspresikan atau menunjukkan perasaan dan emosi. Contohnya, Sinta is very happy to see her sister. Sinta kan she. Ini berarti nominal ya. Karena bukan Karena bukan verb. Happy itu kan bukan verb. Happy itu kan adjective. Karena adjective maksudnya nominal. Karena nominal kita pakai
to be. Karena she, Sinta itu kan she, dia perempuan, pakainya is. Sinta is very happy to see her sister. Yang kedua, contoh kedua, I am. Tadi to be-nya I itu am. I am very grateful. Grateful itu adalah adjective. To have a friend like you. Aku sangat bersyukur punya teman seperti kamu. Kegunaan yang terakhir untuk mengekspresikan command, perintah, atau instruksi, instruction. Yang pertama, silent please. Silent itu verb 1. Yang kedua, pour the soup into a bowl. Itu juga verb 1. Oke, ini usage-nya. Oke, I have an exercise in here. Yang pertama, ada kalimat tanya, do we love our math teacher? Apakah kita mencintai guru matematika kita? Lalu ubahlah ke dalam bentuk positif. Oke, positif itu ada subjek. Oh ya, love itu verb. Ya, love itu verb. Kalau verb berarti kita pakai rumus yang verbal. Oke, kita cari dulu apakah ada verb di sini. Oh, ada. Love itu verb. Kalau verb berarti pakai rumus yang verbal. Oke, kalimat positif yang diminta. Kalimat positif ada subjek. Subjeknya siapa? We. Oke, we. Lalu ada verb. Verbnya siapa? Love. Ditambah S atau ES enggak? Tidak, karena I, you, Dewi tidak pakai ES. Jadinya, we love our math teacher. We love our math teacher. A second question, ada kalimat positif, she watches the movie at the cinema. Nih, watches, nah itu kan watch, kata dasarnya watch ditambah ES. Nanti in my next video aku akan menjelaskan ini cara menambahkan S atau ES. She watches the movie at the cinema. She watches. Watch itu melihat. Melihat adalah sebuah verb atau sebuah kegiatan atau aktivitas. Maka dari itu kita pakainya rumus yang verbal lagi. Apa yang diminta? Kalimat negatif. Kalimat negatif ada subjek. Subjeknya siapa? She. Terus ada do or does. Kalau she pakainya apa? Pakai does. Is it pakai does. Jadi she doesn't, she does not, atau she doesn't watch. Watch-nya, ES-nya dihilangkan. Karena kalau sudah ada does, ES itu tidak berlaku di verb. Jadi, she doesn't watch the movie at the cinema. So, she doesn't watch. Watch-nya bukan watches, tapi watch. Balik ke bentuk dasar. She doesn't watch the movie at the cinema. Next, ada kalimat negatif, my dog doesn't like wet food. Terus kita diminta untuk mengubahnya menjadi kalimat tanya. My dog doesn't like. Like itu adalah verbal juga. Verb. Oke? Verb itu my dog doesn't like food. Ini kalimat tanya. Do atau does? Di sini sudah ada does. Seperti biasa, does ke depan, my dog nanti ke belakang. Does my dog like wet food? Like-nya bukan likes karena sudah ada does. Apakah anjingku menyukai makanan basah? Lalu selanjutnya ada kalimat tanya. Do you meet my mom at market? Kita diminta untuk mengubah ke dalam bentuk positif. Do you meet my mom? Apakah kamu bertemu ibuku di pasar? Oke, kalimat positif. Subjeknya siapa? You. Kalau di pertanyaan you, kalau yang ditanya kamu, berarti menjawabnya aku. I, verbnya apa? Meet. Meet ini merupakan verb, bertemu. I meet, ditambah S apa enggak? Tidak, karena I, you, Dewi tidak pakai S. Jadi, I meet your mom. Aku bertemu ibumu at the market. I meet your mom at the market. Aku bertemu ibumu di pasar. And the last, ada kalimat negatif yang harus kita ubah ke dalam kalimat positif. Kalimat negatifnya, Ranti doesn't join the English competition. Ranti tidak mengikuti competition English. Kita ubah ke dalam bentuk positif. Join itu verb, jadi kita pakainya verbal lagi.
Positifnya gimana? Subjeknya siapa? Ranti. Ranti, verb ditambah s atau s. Nah, Ranti kan she. He, she, it pakai s. Jadinya Ranti joins the English competition. Tuh. Karena tidak ada does, jadi joinnya joins. Sekarang bilang gitu. Ada I, bla bla bla, a student of junior high school. Aku, bla bla bla, seorang siswa SMP. A student. A student itu adalah noun. Noun ya. Noun itu berarti kita pakai rumus yang nominal. Kita pakai rumus yang nominal. Nominal berarti pakainya to be. Tadi jawabannya I. I itu to be-nya apa tadi? I itu to be-nya am. Jadi I am a student of junior high school. Yang kedua, she bla 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 not answer my question. Nah, answer itu adalah verb. Jadi kita pakai rumus yang verbal. Jadi she verbal kalimat negatif karena ada not. Not itu adalah kalimat negatif. Verbal tapi kalimat negatif. She kalau negatif pakainya do atau does kalau she. She itu pakainya does. Jadinya she doesn't atau does not answer my question. She doesn't answer my question. Lalu yang ketiga, my mom cook fried egg every morning for me. Cook itu kan verb. Cook itu kan verb. Cook, ya kan? Cook verb, berarti kita pakai rumus yang verbal. Positif, karena nggak ada not di sini. Jadinya my mom cooks. Jangan lupa, my mom itu she. He, she, it mau s. He, she, it wajib ditambah s. Jadi cook, jadi cooks. My mom cooks fried egg every morning for me. Ininya sama, fried egg every morning for me. Cuma mengisi yang ini, cooks. Lalu yang keempat, bla bla bla, you bla 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 want to participate in extracurricular. Nah, want itu kan pengen. Pengen adalah verb, kata kerja. Jadi kita pakai rumus yang verbal. Nah, pakai verbal dan kalimat tanya. Berarti you, sebelum you harus pakai apa? Kalau you itu pakainya do or does. Ya, Ayu Dewi itu pakainya do. Jadi, do you want to participate in extracurricular? Do you want? Kenapa want? Kenapa nggak wants? Ya karena Ayu Dewi nggak pakai S. Jadinya want aja, bukan wants. Do you want to participate in extracurricular? Apakah kamu ingin ikut ekstrakurikuler? Lalu, selanjutnya, bla 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 Zahara bla 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 visit Ronnie at the hospital. Visit itu juga verb. Jadi kita pakai rumus yang verbal. Verbal kalimat tanya. Seperti halnya ini, kita pilih dulu yang depan, pakai do atau does. Zahara itu adalah she. She berarti pakainya does. Lalu visitnya ditambah s enggak? Enggak dong, karena sudah ada does. Ingat, kalau ada does, verb tidak ada s. Nah, does Zahara visit aja, bukan visits Ronnie at the hospital. Apakah Zahara mengunjungi Ronnie di rumah sakit? Gitu. Selanjutnya, we bla 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 be very happy to go to the zoo. Nah, happy itu adalah adjective. Kalau adjective berarti kita pakai rumusnya yang nominal. Kalau nominal berarti kita pakainya to be. Nah, we itu to be-nya apa? To be-nya adalah are, betul. We are very happy to go to the zoo. Gitu. Lalu, Rio bla 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 know to speak Japanese. Rio itu bisa ngomong Jepang, bahasa Jepang. Rio know, berarti know itu kan mengetahui. Mengetahui itu adalah verb, jadi kita pakai rumus verbal.
Rio berarti verbal positif ya. Ingat kalau verbal positif berarti nggak ada das. Kalau nggak ada das berarti verbnya ditambah s atau s. Karena Rio itu he, berarti ditambah. Berarti Rio knows to speak Japanese. Rio knows to speak Japanese. Karena nggak ada das guys. Kalau nggak ada das itu verbnya ditambah es. Karena nggak ada yang mewakili. Kalau udah ada das, ada yang mewakili, verbnya nggak ditambah es. Nah, terakhir, Juan and his sister, bla bla bla, be not twins. Not sudah ada be dan juga twins, kembar. Kembar itu adalah noun. Jadi dia kita pakai nominal. Kalau pakai nominal, berarti tinggal mikir pakai to be apa ya? Pakai am, pakai is, atau pakai are. Juan and his sister, dua orang, berarti pakainya ini adalah kita ganti dengan they. Sama kayak they. Juan and his sister. Juan dan saudara perempuannya, itu kan dua orang tuh. Juan sama saudara perempuannya. Makanya dia mereka. Mereka itu to be-nya adalah are. Tapi ditambah not. Jadinya are not twins. Jadi Juan dan sisternya itu tidak kembar. Thank you guys, I think it's enough. Thanks for your attention. Thank you for watching my video and don't forget to subscribe my channel. See you and goodbye everyone.